data perusahaan pertambangan di Kaltim lah. Ya, Punya nggak? Ada nggak di kantor saudara data itu? Ada Ketua Majelis. Ada. Sekarang kan ada. Tadi bilangnya tidak. Ada Ketua Majelis, ada. Ada, oke. Ada, Kalau ada, yang... enggak apa-apa. Ada ya. Nah kalau ada, saya tanya lagi. Saudara punya data nggak di wilayah IKN, perusahaan pertambangan? Ada berapa banyak? Tahu nggak? Tidak tahu Ketua Majelis. Jumlahnya tidak tahu semua. Jumlahnya tidak tahu. Ya. Kalau jumlahnya tidak tahu, saya sebutkan. Yang di wilayah IKN yang masuk Penajam Pasir Utara, ada? Ada atau tidak? Ada. 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 Ada yang tegas, merupakan kewenangan provinsi, ada. By data loh ya. Ada. Ada. Ya. Jadi perusahaan pertambangan di wilayah IKN yang masuk Kabupaten Penajam Pasir Utara ada. Ada yang perusahaan tambang. Ada yang merupakan kewenangan kami, ada. Ada. Berapa banyak? Ada satu. Satu. Ya. Nama perusahaannya? PT Sinlurus Pratama. PT Sinlurus Pratama. Tadi sempat disebut ya di video ya. Baik ya, yang nyaman aja duduknya ya. Saudara saksi. Baik, Ketua. Sebagai Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ya. Siap, Ketua Majelis. Yang menjadi tugas pokok dan fungsi saudara sebagai Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup itu apa saja? Baik, Ketua Majelis. Tugas pokok. Didekatkan Pak biar jelas. Buka aja. Ya, buka aja Pak. Tugas pokok kami ya pertama adalah melakukan pengawasan rutin. Melakukan pengawasan lingkungan rutin. Melakukan pengawasan rutin. Apa? Pengawasan rutin. Rutin. Iya. Pengawasan rutin Terhadap usaha atau kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kaltim. Oh, terhadap usaha atau kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintahan Provinsi Kaltim. Terus memproses pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kaltim juga. Baik. Terus yang ketiga adalah kegiatan pembinaan, pendampingan, serta pemberian penghargaan untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini adalah kegiatan Adipura, Adiwiyata, terus Kalpataru, dan program kampung iklim atau Proklim. Jadi demikian Ketua Majelis. Itu gaya tupoksinya itu ya? Benar Ketua Majelis. Baik. Lah diingat-ingat itu tupoksinya. Nanti saya akan kaitkan dengan penayangan video tadi. Ya. Sekitar itu. Majelis. Kalau saya lihat berita acara BAP Saudara waktu di penyidik itu hanya berbicara masalah limbah B3 ya. Benar Ketua Majelis. Tadi sudah melihat tayangan video ya. Sudah Ketua Majelis. Apakah itu untuk pertama kali atau mungkin sebelumnya sudah pernah melihat video seperti itu? Sudah pernah Ketua Majelis. Sudah pernah melihat. Sudah pernah Ketua Majelis. Di mana saudara melihat sebelumnya? Sebelumnya saya melihat waktu akan memberikan keterangan kepada penyidik. Jadi di Polda Kaltim. Di Polda Kaltim. Bagaimana diputar dulu videonya ya. Seperti tadi. Ya, diperlihatkan kepada saudara. Iya betul. Saya tonton dulu sampai selesai, kemudian saya dimintai keterangan. Ya, dari penayangan video tadi, siapa yang berbicara di situ? Narasumbernya adalah Pak Edi Mulyadi. Apakah ini orangnya? Beliau. Ya. Pak Edi Mulyadi. Kemudian dalam penayangan video tadi, apa yang disampaikan oleh terdakwa yang terkait dengan tupoksi saudara? Yang terkait dengan tupoksi, yang tadi terkait dengan ada statement bahwa di lubang tambang itu mengandung B3. Nah, itu yang lebih karena terkait dengan B3 dan limbah B3 itu. Ada statement.
Ya. Dari terdakwa yang menyatakan bahwa di lubang tambang iya itu mengandung B3 atau limbah B3 seperti itu ya. Iya. Saya catati dulu ya, santai aja. Baik, Ketua Majelis. Di lubang tambang itu mengandung B3. Ada lagi selain itu yang saudara makanya saudara kan dijadikan saksi oleh penyidik dan selanjutnya di sini ya. Pasti ada tujuannya penyidik itu. Apalagi apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam video itu yang sekiranya berkepentingan atau bersinggungan dengan tupoksi saudara selain yang sudah tadi. Apalagi? Kalau yang terkait langsung untuk tupoksi kami itu, Pak. Terkait karena ada limbah B3 yang mana itu adalah merupakan tupoksi kami, Pak, selaku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim. Jadi hanya ini saja? Iya. Lain-lainnya tidak ya? Yang lainnya ya ada juga sebenarnya kalau kita berbicara di luar yang teknis itu tadi ya terus terang Pak Hakim, kami ini putra daerah. Kami ini kan putra daerah dari. Enggak, yang mana aja dulu? Yang mana? Nanti saya yang dibilang tadi bahwa di tempat kami itu adalah tempat jin buang anak. Oh, itu juga ya. Iya, Pak. Saya sebagai pribadi, Pak, sebagai putra daerah Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, ya sebenarnya merasa sakit hati sebenarnya dengan statement yang seperti itu. Ya, tidak apa-apa, tempat jin buang anak. Tidak apa-apa, secara pribadi ya. Merasa sakit hati ya. Nah, ini yang secara pribadi ya. Ya, secara itu fungsinya tadi mengenai B3, limbah B3. Ada lagi? Terkait tadi yang masalah ya itu aja sih. Itu aja. Kenapa sistemnya seperti ini ya? Saya ambil. Siap, Ketua Majelis. Karena biar nggak kemana-mana. Siap, Ketua Majelis. Baik itu pengetahuan saudara secara pribadi maupun hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi saudara. Siap, Ketua Majelis. Baik ya. Kemudian iktisab jabatan, merumuskan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan pengaduan dan penyelesaian sengketa, penegakan hukum serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup itu ya. Betul. Ini kami peroleh dari internet ya. Ya, betul. Tadi secara detailnya sudah sampaikan. Baik ya. Kalau saudara paham apa yang dimaksud dengan limbah B3? Paham, Ketua Majelis. Paham. Di mana pengaturannya? Pengaturan secara hukum di mana itu limbah B3 ini? Kalau saat ini di peraturan pemerintahnya adalah PP 22 tahun 2021. Bentar, PP 22 tahun 2021. Iya. Tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentang penyelenggaraan dan perlindungan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mohon maaf, tidak apa-apa. Tidak hafal. Tidak apa-apa, saudara kalau mau melihat itu kan tidak apa-apa. Ini kan bukan ujian. Ya, baik Ketua Majelis. Nah, di PP 22 tahun 2021 itu apa saja? Atau apa yang dimaksud limbah B3? Ya, jadi pengertiannya limbah B3 itu ada di ketentuan umum yang di pengertian yang di pasal awal bahwa limbah B3 itu adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang masih mengandung B3. Jadi dari proses suatu kegiatan itu
masih ada sisanya dan itu mengandung B3. Yang mana mengandung B3 ini adalah maksudnya zat atau energi yang secara sifat, konsentrasi maupun jumlahnya itu secara langsung maupun tidak langsung akan dapat mencemari ataupun merusak lingkungan hidup. Termasuk juga berpengaruh terhadap kesehatan serta kelangsungan manusia dan makhluk lingkungan hidup lainnya. Ataupun makhluk hidup lainnya. Jadi seperti itu. Jadi dia memiliki dampak yang berbahaya. Dan ini bisa masuk ke rekaman dengan suara dengan volume seperti ini. Sebentar ya. Coba cek dulu. Ada keterangan ini. Saya khawatir nggak masuk Pak, anunya apa suaranya? Ada. Masuk Pak. Ya, bisa masuk Pak. Masuk. Oh dikerasin. Oh baik. Deketin aja. Karena ini secara langsung Pak akan terekam. Ya, baik Ketua Majelis. Ya tadi sudah disebutkan yang dimaksud limbah B3. Ya, limbah B3 seperti itu. Siap Ketua Majelis. Nah, tadi di awal saudara menyebutkan bahwa terdakwa pernah menyampaikan di dalam tayangan video tadi bahwa lubang tambang itu termasuk limbah B3. Ya, betul. Tadi kan begitu ya? Begitu sambil menunjukkan begini, menunjukkan bahwa di sini ada B3 gitu di lubang tambang. Di lubang tambang. Terus kalau saudara sendiri, karena ini nanti akan ya walaupun topoksinya seperti itu, ya, seluruh pembicaraan ini akan tertuju ke lokasi IKN ya. Gini aja dulu, saya tanya dulu, saudara tahu lokasi calon ibu kota negara di Kaltim itu? Tahu? Tahu Ketua Majelis. Tahu. Tahu Ketua Majelis. Luasnya tahu? Luasnya sampai saat ini tahu Ketua Majelis. Tahu berapa? Berapa hektar? 256.000 hektar. 256.000 hektar. Ya. Secara pribadi pribadi dulu ya. Kan lagi keren tuh orang-orang Kaltim ke sana ke titik nol terus berfoto kan gitu ya di sana dipatok titik nolnya itu. Sudah pernah ke titik nol? Sudah pernah Ketua Majelis, tapi tidak berfoto. Tapi tidak berfoto. Ya. Nah, ke titik nol kan IKN itu calon IKN itu kan bukan hanya titik nol ya. Tapi lokasi IKN itu apakah merupakan wilayah kerja saudara? Ya, merupakan wilayah kerja kami. Wilayah kerja Majelis. Saudara. Karena kami di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim yang ruang lingkup kegiatan kami adalah seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Provinsi Kaltim. Baik. Sejak ditetapkan IKN, lokasinya saudara sudah ke sana, ke titik nolnya paling tidak ya. Baik. Saudara sudah pernah melaksanakan tugas terkait tupoksi saudara di wilayah IKN itu sejak ditetapkan sebagai IKN dulu? Pernah Ketua Majelis. Pernah Ketua Majelis. Berapa kali? Kalau jumlahnya saya tidak ingat. Ketua Majelis. Kalau jumlahnya tidak ingat, tapi kalau pernah saya pernah. IKN ditetapkan dengan undang-undang kapan? Saya tidak tahu itu Ketua Majelis. Lah bagaimana saudara mau menghitung? Kalau ditetapkannya saja saudara tidak tahu? Ya. Jangan-jangan misalkan begini, saudara bilang tahun 2015, nah kan saudara hitung tuh. Nah ini contoh. Ya. Tapi saya tidak tahu tepatnya dulu tanggal. Ditetapkannya kapan, baru saudara hitung berapa kali. Atau sebelumnya gitu loh, ditetapkan IKN-nya kapan itu? Ya saya tidak tahu. Oh tidak tahu. Ketua Majelis. Jadi kalau begitu kapan terakhir saudara melaksanakan tugas di wilayah IKN? Terakhir aja dulu. Ya, sebentar. Yang saya ingat ini Ketua Majelis bulan Januari. Ya? Bulan Januari tahun 2022. Bulan Januari tahun 2022. Melaksanakan tugas tupoksi yang mana? Kegiatan pengawasan kegiatan pertambangan. Dalam rangka kegiatan pengawasan pertambangan batu bara.
Tepatnya yang saudara datangi di wilayah IKN bagian mana? Yang masuk kabupaten mana? Masuk di wilayah Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi di Kecamatan Samboja ya? Benar. Daerah Samboja lah, Kabupaten Kutai Kartanegara. Benar, Ketua Majelis. Pengawasan pertambangan. Berarti yang saudara datangi tempat itu merupakan lokasi tambang? Benar, Ketua Majelis, lokasi tambang. Apakah saudara di kantor saudara punya data? Berapa banyak usaha tambang di Samboja? Kalau di kantor kami data itu tidak ada, Ketua Majelis. Yang kalau kita berbicara apakah data itu harus selengkap-lengkapnya, kami tidak ada. Tapi Tidak kalau ada. data kegiatan yang izin lingkungannya di tempat kami, itu ada. Bagaimana jadi izinnya? Maksudnya Jadi dalam proses suatu kegiatan, itu diwajibkan untuk memiliki dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL dulunya itu keluar dalam bentuk izin lingkungan namanya. Ketika dokumen AMDAL ini disetujuin, itu keluar yang namanya izin lingkungan yang diterbitkan oleh, kalau dia di provinsi, oleh gubernur. Nah, kalau untuk kegiatan pertambangan yang ada di wilayah IKN, kita ada izin lingkungan yang kita terbitkan untuk kegiatan batubaranya. Dan itu hanya 2. Gitu. artinya dalam proses pemberian izin pertambangan Siap. ada salah satu syarat AMDAL kan, Ya, benar, Ketua Majelis. izin lingkungan. Izin lingkungan. Apakah itu instansi saudara yang mengeluarkan? Kita yang memprosesnya, Yang memproses. Ketua Majelis, sampai nanti keluar surat kelayakan lingkungan. Nah, surat kelayakan lingkungan. Itu dari kami. Nah, kemudian nanti kita laporkan ke gubernur. Ya, artinya tidak salah kan kalau saya katakan di dalam pemberian izin, penerbitan izin usaha Memproses. pertambangan itu salah satunya Adalah harus izin ada izin lingkungan atau izin lingkungan AMDAL. yang dikeluarkan oleh instansi saudara. Benar. Ketua Izin Majelis. kelayakan Benar. lingkungan. Nah, Benar, Ketua. kalau begitu setelah keluar izin kelayakan, saudara punya data nggak? Kan itu belum tentu diberikan izin nantinya, karena itu baru salah satu syarat kan? Ya, baru salah satu syarat dalam pengajuan usaha pertambangan, izin kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi saudara. Ya. Selanjutnya nanti yang akan mengeluarkan adalah gubernur menurut saudara, Ya, izin lingkungannya gubernur. ya kan? Ya, Ini saya ikuti pemikiran saudara ya. benar. Saya tidak mengacu dulu ke aturan yang menurut saudara yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan itu gubernur. Jadi gini, mungkin perlu saya jelaskan. Silakan diceritakan. Jadi saya jelaskan. Dijelaskan. Izin lingkungan yang kita keluarkan itu adalah izin lingkungan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Terus? Jadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diterbitkan, di situ ada terkait dengan PP 5 tahun 2021. Nah, di situ berbicara masalah kewenangan dari usaha atau kegiatan. Nah, di situ disampaikan bahwa untuk kegiatan pertambangan batu bara itu sudah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga sejak diterbitkannya PP 5 itu dan PP 22 tahun 2021 yang seperti saya sebutkan tadi, untuk kewenangan baik itu penyusunan AMDAL ataupun penilaian AMDALnya itu semua adalah kewenangan pusat. Jadi satu paket dia terintegrasi dalam izin. Nah, yang 2 perusahaan yang pernah kami terbitkan izin lingkungannya itu masih kebetulan sebelum masuk ke masa diterbitkannya PP 5 dan PP 22 tahun 2021, sehingga masih kewenangan kami pada saat itu, dan itu masih berjalan. Tapi ketika Pak Hakim bertanya apakah yang menerbitkan izin pertambangan itu gubernur, nah itu ada lagi Pak aturannya. Kalau tidak salah itu sebelum Desember 2020 itu masih gubernur masih berwenang untuk menerbitkan izin tambang.
Tapi setelah Desember itu juga kewenangannya, setelah Desember 2020, kewenangannya sudah pindah ke Kementerian SDM. Jadi seperti itu, Pak. Itu ya. Benar. Jadi Desember 2020. Desember 2020. Sebelum atau Itu sebelum terkait Desember dengan 2020 merupakan kewenangan daerah dalam hal ini kewenangan gubernur. provinsi apabila dia tidak lintas kabupaten, tidak lintas provinsi. Tidak lintas provinsi. Iya. Kalau lintas provinsi tetap menjadi kewenangan Tetap pusat. merupakan kewenangan pusat. Persisnya Kementerian Kalau izinnya di Kementerian SDM. SDM. Tapi nanti kalau proses dulu kan istilahnya izin lingkungan. Sekarang istilahnya sudah persetujuan lingkungan. Jadi bukan izin lagi istilahnya. Persetujuan lingkungan. Baik. Nah, itu prosesnya di Kementerian Lingkungan Hidup. Iya. dan Kehutanan. Saya garis bawahi dulu. Jadi Desember 2020 Ya, batasnya. Ya. Setelah Desember 2020 semua Ya. kewenangan di provinsi diserahkan ke pusat. ditarik ke pusat, walaupun lokasi pertambangannya sendiri ada di Kaltim. Ya. Saudara terakhir tadi ke lokasi IKN dalam rangka melaksanakan tugas tahun berapa? Tahun 2022, Pak. 2022. Iya, betul. Dalam rangka pengawasan. Pengawasan Baik. terkait dengan izin lingkungan. Kalau pengawasannya saudara masih berwenang. Masih berwenang karena selama izin lingkungannya itu tidak berubah, maka masih kewenangan yang menerbitkan waktu itu. Tidak berubah bagaimana? Maksudnya gini, Pak. Tidak masih menjadi kewenangan daerah maksudnya? Ya, kalau dia misalnya ada perubahan kegiatan, maka dia harus ada perubahan AMDAL. Dan saat ini kewenangannya pusat. Nah, sehingga semua prosesnya itu di pusat. Dan Pengawasannya pun pusat. pengawasannya pun di pusat. Tapi saat ini izin lingkungannya masih belum ada perubahan. Artinya masih menggunakan izin lingkungan yang sebelumnya yang masih diterbitkan oleh gubernur. Oh, jadi izin-izin sebelum Desember 2020. Oh, bukan, Pak, itu Desember 2020 terkait dengan izin pertambangannya. Betul, makanya sebentar dulu. Siap. Jadi izin-izin yang dikeluarkan sebelum 2020, Desember 2020, Ya. kan dikeluarkan oleh provinsi. Ya. Maka pengawasannya pun sampai saat ini merupakan kewenangan provinsi. Walaupun setelah Desember 2020, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan sudah di Kementerian SDM. Ya. Nah, nanti kalau yang penerbitan izin usaha pertambangan itu sudah merupakan produk dari Kementerian SDM, pengawasannya pun bukan saudara lagi, bukan Kaltim lagi, begitu? Jadi begini, mungkin saya jelaskan Coba. lagi. Tadi ada yang namanya izin lingkungan, ada yang namanya izin operasional. Izin operasional itu SDM, kalau terkait dengan izin lingkungan adalah lingkungan hidup. Nah, dasar kami izin lingkungannya, Pak. Jadi bukan izin operasionalnya. Jadi seperti itu. Iya, ini terkait dengan pengawasan yang saudara lakukan. Pengawasannya. Masih berwenang nggak itu sebetulnya yang Masih. saya tanyakan. Cuma saudara Masih. terlalu muter-muter. Jadi berawal dari kewenangan dulu, Pak. Ya, masih Kalau merupakan saudara kewenangan. 5 kali sehari juga, kalau pribadi tidak ada masalah ke Baik, IKN. baik, Tapi yang Ketua saya Majelis. tanyakan, kehadiran saudara, kedatangan saudara ke wilayah IKN dalam rangka melaksanakan tugas. Lah kalau bicara tugas tentu harus ada dasarnya, kan gitu. Saudara mengatakan instansi saudara ya merupakan instansi yang mau tidak mau ya harus menerbitkan salah satu syarat tadi, Baik, Ketua. kelayakan lingkungan ya. Baik, Ketua. Layak lingkungan, tapi itu katanya sebelum Desember 2020. Tapi barusan saudara bilang kalau masalah izin lingkungannya tetap di Kaltim. Coba yang jelaskan. Sekarang saudara jelaskan kewenangan saudara. Baik. Apa sebelum Desember 2020 dan setelah Desember 2020. Jangan bicara jangan bicara soal penerbitan izin usaha pertambangannya. Masalah lingkungannya aja. Oke, kalau masalah lingkungannya Kewenangan sebenarnya saudara lah. kewenangannya sejak diterbitkannya PP 22 tahun 2021. Iya. Itu bulan Februari tahun 2021. Itu terkait dengan kewenangan izin lingkungannya. Tapi yang saya bilang Desember 2020 itu terkait dengan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangannya. Baik. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, yang dasar kami itu adalah PP 22 tahun 2021. Baik.
Jadi berarti dengan dasar PP 22 2021, Ya, saudara memiliki kewenangan sampai dengan saat ini masih memiliki untuk melakukan kewenangan. pengawasan Ya. lingkungan. Nah, Ya, kan betul. sebetulnya pertanyaan awalnya gini, ketika saudara akan mengawasi lingkungan khususnya pertambangan, setidaknya kan saudara punya data perusahaan pertambangan di Kaltim lah. Ya, Punya Ketua nggak? Majelis. Ada nggak di kantor saudara data itu? Ada Ketua Majelis. Ada. Sekarang kan ada. Tadi bilangnya tidak. Ada, ada. Ketua Majelis, ada. Ada. Oke. Ada Kalau ada yang- nggak apa-apa. Ada ya. Nah kalau ada, saya tanya lagi. Saudara punya data nggak di wilayah IKN, perusahaan pertambangan? Ada berapa banyak? Tahu nggak? Tidak tahu Ketua Majelis. Jumlahnya tidak tahu semua. Jumlahnya tidak tahu. Ya. Kalau jumlahnya tidak tahu, saya sebutkan. Yang di wilayah IKN yang masuk Penajam Pasir Utara, ada? Ada atau tidak? Ada. 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 Ada yang tegas, merupakan yang kewenangan tegas. provinsi, ada. By data loh ya. Ada. Ada. Ya. Jadi perusahaan pertambangan di wilayah IKN yang masuk Kabupaten Penajam Pasir Utara ada. Ada yang Perusahaan tambang ada yang merupakan kewenangan kami, ada. ada. Berapa banyak? Ada satu. Satu. Ya. Nama perusahaannya PT Singlurus Pratama. PT Sinlurus Pratama. Pratama. Tadi sempat disebut ya di video Ya. ya. Mm. Itu yang di wilayah Dia wilayah lintas kabupaten kota. PPU ya, di wilayah PPU ya. Ada PPU, ada Kukar, ada juga Balikpapan. Oh, Jadi tiga. di 3 kabupaten ya. Betul. Kalau di Samboja ada perusahaan pertambangan? Ada Ketua Majelis. Ada. Ya. Masih ingat berapa banyak di sana? Ya, termasuk Singlurus yang tadi juga masuk juga wilayah masuk Samboja. Yang kami terbitkan izin lingkungannya, ada juga Bukit Raya Coal Mining. Bukit Raya Coal Mining. Coal Mining. Iya. 2. Ada Dua. lagi? Itu yang kewenangan kami untuk penerbitan izin lingkungannya. Loh, bukannya semua perusahaan tambang kewenangan saudara? Yang saudara ingat atau yang merupakan kewenangan kami? Ya, kewenangan kami, Pak. Berarti Untuk kalau- penerbitan izin lingkungannya. Dulu seperti ini, Pak. Mungkin ceritanya. Sebentar. Saya tanya, kalau perusahaan tambang lain, kalau ada, Ada. berarti Ya. bukan kewenangan saudara? Ya, untuk izin lingkungannya ataupun persetujuan lingkungannya ada yang bukan kewenangan kami, Pak. Ada kewenangan kabupaten kota. Pengawasannya. Termasuk pengawasan rutinnya. Berarti di wilayah IKN hanya ada 2 yang merupakan kewenangan. Kewenangan provinsi. Karena dia lintas kabupaten kota. Jadi kewenangan kami adalah yang lintas kabupaten kota. Baik. Nah, Ya hanya ada 2 ya. betul. Jadi contohnya begini, walaupun ada 10, tidak berarti ke-10 itu kewenangan saudara Betul. pengawasannya. Kalau dia dalam satu wilayah kabupaten kota, berarti bukan kewenangan kami, teman-teman. Oh. Nah, begitu. Jadi kalau dia hanya di contoh di Penajam Pasir Utara saja, itu bukan kewenangan kami.